Perekonomian tiga sektor, khusus masalah pasar barang dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pendapatan pemerintah dengan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, dalam ekonomi makro ada dua kebijakan pemerintah, fiskal dan moneter. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. 2 tahun kemarin pemerintah melakukan kebijakan pengampunan pajak, di mana pajak-pajak yang besar diampuni. Ini artinya pemerintah melakukan tindakan ini adalah bagian dari kebijakan fiskal. Tentu ada harapan pemerintah dengan perubahan kebijakan pengampunan pajak ini, pemerintah mengharapkan ada penerimaan pendapatan yang semakin meningkat. Kemudian di masa pandemi COVID-19, pemerintah banyak melakukan pengeluaran pemerintah, termasuk bantuan tunai langsung. Ini dilakukan dengan harapan ada perubahan pendapatan yang diharapkan pemerintah dari pengeluaran pemerintah yang dinaikkan dalam jumlah besar. Tujuan kebijakan fiskal mencapai stabilitas perekonomian. Ini salah satu contoh pada waktu kondisi pandemi kemarin, pemerintah melakukan pengeluaran yang luar biasa, yaitu dalam bentuk bantuan uang tunai langsung, dengan harapan untuk memacu perekonomian. Kemudian yang kedua, memacu dan mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu tujuan pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah. Kemudian memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Sama seperti yang tadi, di masa pandemi, pemerintah melakukan pengeluaran baik untuk kartu prakerja dan sebagainya dengan harapan untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian kebijakan fiskal ini bertujuan mencapai terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Kelangkaan minyak goreng kemarin mengakibatkan golongan masyarakat kecil kesulitan memperoleh minyak goreng, maka pemerintah memberikan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang tunai langsung. Demikian juga dengan tujuan fiskal yang berikutnya, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Artinya di sini salah satu tujuan bantuan uang tunai langsung itu adalah untuk pemerataan pendapatan, kemudian mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Dengan pengeluaran pemerintah di masa pandemi, itu dengan maksud pemerintah berharap ada efek, ada manfaat dari pengeluaran yang dinaikkan sehingga bisa tercipta lapangan kerja sehingga dapat mencegah pengangguran. Barang yang diproduksi di pasar itu sebagai hasil dari rekayasa investasi, sementara permintaan untuk investasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga, di mana pada akhirnya investasi yang dilakukan oleh produsen itu diharapkan untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, saya ulangi, ada hubungan antara barang, investasi, tingkat bunga, dan pendapatan. Ini yang disebut dengan pasar barang. Kurva permintaan investasi. Pada sumbu vertikal tingkat bunga dalam satuan persen, pada sumbu horizontal investasi, artinya jumlah investasi yang diminta. Pada waktu tingkat bunga tinggi, permintaan investasi sedikit. Jika tingkat bunga di bank turun, maka pihak investor akan meminta jumlah investasi yang lebih banyak. Dengan kata lain, waktu tingkat bunga di bank rendah, permintaan untuk melakukan investasi tinggi. Inilah yang disebut dengan kurva permintaan investasi, di mana investasi ini tergantung daripada tingkat bunga. Untuk memudahkan analisa,
kurva investasi ini dipindahkan ke kuadran di sebelah kiri, sehingga hasilnya seperti ini. Ini hanya ditujukan untuk memindahkan kurva permintaan investasi. Dalam perekonomian dua sektor, suntikan itu sama dengan investasi plus G. Nah, karena G di sini pengeluaran pemerintah tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Yang dipengaruhi tingkat bunga hanya investasi. Tetapi investasi plus G adalah bagian daripada suntikan. Maka bagaimana bentuk kurva investasi plus G, di mana investasi dipengaruhi tingkat bunga, pengeluaran pemerintah tidak dipengaruhi tingkat bunga. Artinya kurva pengeluaran pemerintah bersifat vertikal. Inilah permintaan investasi pada waktu tingkat bunga R1 ataupun R2, kemudian dipindahkan ke sebelah kiri, dapat kurva seperti ini. Di sini pengeluaran pemerintah bersifat vertikal, sehingga suntikan itu investasi plus G akan bergeser dari kiri ke kanan. Jika dipindahkan ke kuadran di sebelah kiri, maka suntikan itu atau investasi ditambah G memiliki kurva seperti ini. Inilah pergeseran investasi plus G atau suntikan, di mana saya ulangi di sini, investasi dipengaruhi tingkat bunga, kurva pengeluaran pemerintah ini vertikal karena tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Penurunan kurva IS pada sumbu vertikal tingkat bunga dalam satuan persen, pada sumbu horizontal adalah suntikan, yaitu investasi plus G. Ini tadi tujuan mengapa kita pindahkan kurva suntikan itu ke sebelah kiri, sehingga pada waktu tingkat bunga 1%, suntikan itu pada titik satu ini, pada tingkat bunga 2%, suntikan itu pada titik yang kedua ini. Jika dihubungkan, inilah kurva suntikan. Ini adalah bocoran, saving plus pajak. Ini garis 45 derajat, yang artinya suntikan sama dengan bocoran. Artinya sepanjang garis ini adalah keseimbangan. Sehingga pada waktu suntikan pada titik poin yang pertama ini, maka bocoran itu pada poin pertama ini. Bocoran itu sama dengan saving plus pajak pada titik pertama ini. Saving dan pajak yang rendah itu menunjukkan terjadi pada pendapatan yang rendah, yaitu sebesar I1. Pendapatan I1 ini tadi bersumber dari tingkat bunga sebesar R1. Suntikan pada titik kedua ini dalam keseimbangan, suntikan sama dengan bocoran, maka bocoran itu sama dengan saving plus pajak pada titik kedua sebesar di sini. Nah, suntikan yang lebih besar ini terjadi pada pendapatan yang lebih tinggi. Artinya, tabungan atau pajak yang besar itu mengindikasikan pendapatan yang besar. Jika di sini tabungan yang kecil, pajak yang kecil mengindikasikan pendapatan yang kecil. Pendapatan yang besar ini tadi bersumber pada tingkat bunga R2. Jika dihubungkan ini yang disebut dengan kurva IS atau kurva investasi saving. Jika ini dihubungkan, ini disebut dengan saving plus pajak fungsi daripada pendapatan. Untuk lebih cepatnya, penurunan kurva IS seperti ini sebagai latihan. Tingkat bunga, kemudian di sini suntikan, tingkat bunga tinggi, maka suntikan pada titik pertama, kemudian dalam keseimbangan, di sini bocoran, garis 45 derajat, pada titik pertama ini, di sinilah bocoran. Bocoran yang kecil terjadi pada pendapatan yang kecil, tadi bersumber dari tingkat bunga yang tinggi. Demikian juga dengan bocoran pada yang tinggi terjadi pada tingkat pendapatan yang tinggi. Ini terjadi mengakibatkan kurva IS, ini kurva bocoran tergantung dari pendapatan. Ini hanya sebagai latihan. Suatu perekonomian memiliki fungsi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai berikut. Konsumsi sama dengan 65 tambah 0,75 Y, investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 R, pengeluaran pemerintah 0,04 Y, dan pajak itu sama dengan 0,12 Y. Pengertian pengeluaran pemerintah 0,04 Y artinya pendapatan itu misalkan 100, maka 100 dikali 0,04. Pajak di sini 0,12% dari pendapatan. Jika pendapatan itu misalkan 100, maka pajak 0,12 dikali 100. Turunkanlah kurva IS pada tingkat bunga 1 dan tingkat bunga 2%. Menjawab, pada waktu tingkat bunga 1%, investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 dikali R. R ini diganti dengan 1%, sehingga investasi sama dengan 137,5.
Suntikan atau investasi plus G itu sama dengan 137,5 tambah pengeluaran pemerintah 0,04 Y. Konsumsi sama dengan 65 tambah 0,75 Y, sehingga dari sini shaping min 65 ditambah 0,25 YD karena ada pajak dan pengeluaran pemerintah, maka YD, sehingga shaping sama dengan min C0 plus MPS dikali 1 dikurang T, ini pajak persentase, dikali pendapatan, sehingga shaping sama dengan min 65 ditambah MPS 0,25, pajak tadi 0,12, maka 1 dikurang 0,12 dikali Y, sehingga shaping itu sama dengan didapat sebesar min 65 ditambah 0,22 Y. Inilah fungsi shaping. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Investasi plus G sama dengan shaping plus pajak. Investasi tadi sebesar 137,5 pada tingkat bunga 1%, dan pengeluaran pemerintah 0,04 Y sama dengan shaping sebesar min 65 tambah 0,22 Y ditambah pajak 0,12 Y, sehingga 137,5 yang ini, kemudian yang 65 ini pindah ke sebelah kiri menjadi positif, kemudian 0,22 Y ditambah 0,12 Y, kemudian 0,04 Y sebelah kiri pindah ke kanan menjadi negatif, sehingga didapat semua di sini 202,5 sama dengan 0,3 Y, maka Y itu sebesar 675. Artinya keseimbangan pada tingkat bunga 1% terjadi pada pendapatan sebesar 675. Pada waktu tingkat bunga 1% ini, suntikan itu tadi investasi plus G 1375 yaitu investasi, sementara pengeluaran pemerintah itu adalah 0,04 Y, maka 0,04 Y ini Y diganti dengan 675, sehingga suntikan itu sebesar 164,5. Bocoran sama dengan shaping plus pajak. Shaping min 65 tambah 0,22 Y ditambah pajak itu 0,12 Y, 12%, maka bocoran itu sama dengan min 65 ditambah 0,34 Y, yang ini dijumlahkan 0,34, sehingga investasi plus G ini sudah dapat, shaping plus pajak ini sudah dapat, maka 164,5 sama dengan min 65 tambah 0,34 Y, maka 0,34 Y itu sama dengan 229,5, sehingga Y sama dengan 675. Jadi terbukti bahwa pendapatan ini sama 675. Pada waktu tingkat bunga 2%, investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 dikali tingkat bunga 2%, investasi 125. Maka dengan demikian suntikan itu adalah investasi plus G. 125 investasi, pengeluaran pemerintah 0,04 Y, dan konsumsi sama dengan 65 tambah 0,75 Y, sehingga shaping sama dengan min 65 ditambah 0,25 YD. Ini 1 dikurang 0,75 dapat 0,25, karena di sini 65, di sini menjadi minus. Kemudian di sini YD menunjukkan sudah ada pajak dan pengeluaran pemerintah, maka shaping itu sama dengan min C0 plus MPS dikali 1 dikurang pajak persentase dikali pendapatan, sehingga pajak tadi 0,12 atau 12%, maka didapat shaping itu sama dengan sebesar min 65 tambah 0,22 Y. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Investasi plus G sama dengan shaping plus pajak. 125 tambah 0,04 Y yang ini itu adalah suntikan investasi plus G, sementara shaping sama dengan min 65 tambah 0,22 Y, dan pajak itu 0,12 Y, sehingga 125 ditambah 65 sama dengan 0,22 Y ditambah 0,12 Y dikurang 0,04 Y, yang ini pindah ke kanan menjadi negatif, yang 65 negatif pindah ke kiri menjadi positif, maka 190 sama dengan 0,3 Y, sehingga Y sama dengan 633,3. Jadi pendapatan dalam keseimbangan pada tingkat bunga 2% 633,3. Pada waktu tingkat bunga 2%, suntikan itu investasi plus G.
investasi itu sama dengan 125 plus 0,04 Y. Inilah sebagai suntikan. Kemudian nilai Y ini sebesar 633 ini pada tingkat bunga 2%, maka suntikan itu dapat 150,33. Maka dengan demikian, pada tingkat bunga 2%, suntikan itu sebesar 150,33. Bocoran sama dengan shaping plus pajak. Shaping 65 tambah 0,22 dan pajak itu 0,12 Y, maka bocoran sama dengan 65 tambah 0,34 Y, sehingga investasi plus G sama dengan shaping plus pajak. Suntikan sama dengan bocoran, maka investasi plus G tadi sudah dapat 150,33 dan bocoran ini shaping plus pajak 65 tambah 0,34 Y, sehingga 0,34 Y sama dengan 2115,33, sehingga Y sama dengan 633. Jika terbukti hasil sama. Penurunan kurva IS pada waktu tingkat bunga 2%, jumlah suntikan itu 150,33. Waktu tingkat bunga 1%, jumlah suntikan 164,5. Inilah kurva investasi plus G atau kurva suntikan. Dalam keseimbangan, suntikan sama dengan bocoran. Dengan ini garis 45 derajat. Pada waktu suntikan 150,33 berseimbang, maka bocoran itu 150,33. Bocoran 150,33 artinya jumlah shaping dan pajak 150,33 itu terjadi pada pendapatan berapa? Ini terjadi pada pendapatan sebesar 633. Pendapatan 633 ini itu terjadi pada tingkat bunga sebesar 2%. Nah, pada waktu suntikan itu 164,5, yaitu investasi plus G 164,5. Dalam keseimbangan, suntikan itu sama dengan bocoran. Jika suntikan sama dengan 164,5, maka bocoran itu harus sebesar 164,5. Pertanyaan berikutnya, shaping dan pajak sebagai bocoran 164,5. Jumlah shaping Anda, jumlah tabungan Anda dan pajak Anda 164,5. Ini terjadi pada pendapatan berapa? Ini terjadi pada pendapatan 675, dan pendapatan 675 ini terjadi pada tingkat bunga 1%. Dan ini jika dihubungkan inilah shaping plus pajak tergantung dari pendapatan, sementara yang ini kurva IS, yaitu kurva investasi shaping. Fungsi investasi shaping atau IS dapat dicari sebagai berikut. Investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 R, sementara shaping sama dengan 65 tambah 0,22 Y, sehingga investasi sama dengan shaping 150 dikurang 12,5 R sama dengan 65 tambah 0,22 Y, sehingga jika disederhanakan Y sama dengan 215 dikurang 12,5 R dibagi 0,22, Y sama dengan 977 dikurang 56,8 R jika disederhanakan. Inilah sebagai fungsi IS. Pergeseran kurva IS akibat ada perubahan pengeluaran pemerintah. Di sini persentase tingkat bunga, kemudian di sini suntikan investasi plus G. Pada waktu tingkat bunga sebesar 2%, suntikan itu 150,33. Waktu tingkat bunga 1%, suntikan itu 164,5. Inilah kurva suntikan. Dalam keseimbangan, suntikan sama dengan bocoran, yaitu pada garis 45 derajat ini, suntikan sama dengan bocoran. Investasi plus G adalah suntikan, shaping plus pajak adalah bocoran. Suntikan 150,33, maka bocoran harus 150,33. Ini terjadi tadi pada pendapatan sebesar 633 pada tingkat bunga 2%. Jika suntikan 164,5, maka bocoran itu sama dengan 164,5. Tabungan dan pajak 164,5 itu terjadi pada pendapatan yang tinggi sebesar 675. Pendapatan 675 ini tadi terjadi pada tingkat bunga 1%. Sekarang jika dihubungkan inilah shaping plus pajak sama dengan fungsi dari pendapatan. Dengan kenaikan pengeluaran pemerintah, maka suntikan yaitu investasi plus G akan bergeser ke sebelah kiri warna biru yang di sini. Dan akibatnya kurva IS akan bergeser ke sebelah kanan warna
kuning. Jadi, dengan kenaikan suntikan, maka kurva kuning ini bergeser menjadi yang biru dan kurva IS akan bergeser menjadi warna kuning. Kenaikan pengeluaran pemerintah pada tingkat bunga yang sama, tingkat bunga 2%, akan mengakibatkan pendapatan nasional semakin naik. Inilah jawaban mengapa pemerintah memberikan bantuan tunai langsung, yaitu kenaikan pengeluaran pemerintah pada tingkat bunga yang sama. Dampaknya pendapatan nasional akan semakin naik. Kurva IS ini bergeser dari warna putih ke warna kuning. Hal inilah salah satu alasan mengapa pemerintah di masa pandemi COVID-19 menaikkan pengeluaran pemerintah melalui bantuan tunai langsung dan lain-lain, dengan harapan pendapatan nasional akan naik juga. Analisa kurva IS, kondisi di atas kurva IS, artinya apa yang terjadi dalam perekonomian pada sumbu vertikal tingkat bunga, pada sumbu horizontal pendapatan. Di sini agregat ekspenditur, di sini pendapatan. Waktu tingkat bunga 2%, pendapatan 633. Kemudian ini garis 45 derajat, sepanjang garis ini adalah keseimbangan. Pada pendapatan 633, memotong kurva agregat ekspenditur ini itu pada titik A. Artinya disinilah terjadi keseimbangan. Dan warna biru ini menunjukkan kurva agregat ekspenditur pada tingkat 2%. Artinya AE pada tingkat 2%, keseimbangan perekonomian pada tingkat bunga 2%, yaitu ada pada titik A. Kemudian tingkat bunga turun 1%, pendapatan 675. Dihubungkan kedua garis ini, inilah kurva IS. Pada pendapatan 675, maka jika dihubungkan ke kurva AE sama dengan Y, maka pada titik B ini, disinilah terjadi keseimbangan perekonomian pada tingkat bunga 1%. Inilah kurva AE pada tingkat bunga 1%. Maka AE R1% artinya keseimbangan perekonomian pada tingkat bunga 1%, yaitu pada titik B. Keberadaan kedua titik ini A dan B ini menunjukkan bahwa sepanjang kurva IS ini adalah keseimbangan perekonomian. Saya ulangi, sepanjang kurva IS ini adalah keseimbangan perekonomian. Pertanyaan sekarang, titik N ini ada di atas kurva IS. Pada titik N, dia di atas kurva IS. Tingkat bunga 2%, pendapatan 675. Padahal dengan tingkat bunga 2% ini, keseimbangan itu adalah pada pendapatan 633, yaitu pada titik A, itu pada kurva warna biru AE pada tingkat bunga 2%. Karena titik N pada tingkat bunga 2% dan kurva AE dengan R2% warna biru itu ada pada titik C ini. Nah, titik C ini dia itu lebih kecil dari garis putus-putus 45. Titik C ini menunjukkan kurva AE pada tingkat 2%. Artinya di sini titik C ini adalah menunjukkan pengeluaran agregat. Sementara garis putus-putus ini menunjukkan pendapatan, maka ini artinya pada titik C nilai pendapatan garis putus-putus di atas warna biru lebih besar dari AE. Konsekuensinya artinya pada titik N ini di atas kurva IS, artinya pendapatan lebih besar dari AE. Artinya ada kekurangan pembelanjaan atau pengeluaran, dan kegiatan perekonomian akan mengurangi produksi. Bagaimana jika kondisi di bawah kurva IS sama seperti yang tadi di atas ini? Pada titik M ini, dia itu berada di bawah kurva IS. Tingkat bunga 1%, yaitu pendapatan sebesar 633. Padahal dengan tingkat bunga 1%, keseimbangan itu ada pada pendapatan 675, yaitu pada titik B, kurva agregat ekspenditur pada tingkat bunga 1% warna merah ini. Karena pada titik M pada tingkat bunga 1% dan kurva AE dengan tingkat bunga 1% itu ada pada titik D.
di mana kurva merah ini berada di atas kurva garis putus-putus yang menunjukkan pendapatan atau Y. Artinya di sini pada titik D nilai pendapatan lebih kecil dari AE. Konsekuensi logisnya pada titik M ini atau di bawah kurva IS, pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, artinya ada kelebihan pembelanjaan atau pengeluaran dan kegiatan perekonomian akan mengalami ekspansi. Nah, kita sekarang masuk pada permintaan uang dan pasar uang, sehingga kita nanti akan memahami apa itu permintaan uang dan apa itu penawaran uang, serta bagaimana bentuk kurva LM. Pasar dan permintaan uang. Misalkan Anda ingin membeli Indomie sebanyak 3 bungkus dengan harga Rp500 pada hari Sabtu, maka dikatakan permintaan uang Anda pada hari Sabtu sebesar 1.500, dari mana ini 3 dikali 500, itulah permintaan uang. Menurut kaum klasik atau disebut dengan teori kuantitas yang dipelopori Adam Smith pada tahun 1776, permintaan akan uang diakibatkan oleh adanya kebutuhan akan transaksi dan kebutuhan akan berjaga-jaga. Artinya seperti ini: Anda saat ini punya uang di dompet Rp5.000, itulah permintaan uang, karena Anda berencana hari ini Rp3.000 untuk membeli nasi dan Rp2.000 berjaga-jaga, mana tahu bensin habis. Itulah menurut kaum klasik, di mana permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan, uang transaksi Anda semakin naik, berjaga-jaga Anda semakin naik. Permintaan untuk transaksi dan berjaga-jaga ini disingkat dengan M1. Selanjutnya, menurut teori kuantitas, permintaan akan uang M1 dipengaruhi oleh volume barang atau jasa yang diperjualbelikan dengan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan dalam 1 minggu 7 hari, ini satuan waktu, jumlah Indomie yang Anda konsumsi sebanyak 3 bungkus dan harga Rp2. Maka dalam 1 minggu, permintaan uang Anda sebesar 7 dikali 3 dikali 2, 42. Jadi inilah yang disebut dengan permintaan uang. Di sini 7 hari, ini hanya sebagai contoh. Dalam perekonomian, ini dalam 1 tahun. Indomie yang Anda beli ini disebut dengan GDP nanti, kemudian dengan harga 2. Maka dengan demikian, menurut teori kuantitas, permintaan akan uang M1 ini dipengaruhi oleh volume, dalam hal ini jumlah barang ini. Jadi permintaan uang untuk 1 minggu, dalam hal ini 7 hari, adalah Rp42. Atas dasar uraian di atas, permintaan uang memiliki persamaan K dikali GDP dikali P. K ini menunjukkan konstanta yang artinya satuan waktu. Dalam perekonomian nasional ini dalam 1 tahun. GDP ini menunjukkan jumlah barang yang Anda beli, dalam hal ini Indomie. Dalam perekonomian, GDP ini menunjukkan jumlah barang yang diproduksi. P ini adalah price atau harga. Inilah persamaan permintaan uang. Permintaan uang untuk M1 ini, saya ulangi, adalah permintaan untuk transaksi dan berjaga-jaga memiliki kurva sebagai berikut. Pada sumbu vertikal M1, pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan. Pada waktu pendapatan Anda pada tingkat A, maka permintaan uang untuk M1 Anda rendah, yaitu MA. Jika pendapatan Anda naik dari IA ke IB, maka M1B Anda akan naik dari MA ke MB. Artinya di sini, permintaan uang untuk M1 ini dipengaruhi oleh pendapatan dengan ilustrasi sebagai berikut. Pada waktu pendapatan Anda Rp5.000,
transaksi Anda hanya membeli nasi putih. Tetapi dengan naik pendapatan Anda dari 5.000 menjadi 5 juta, transaksi Anda bukan membeli nasi putih, tapi membeli nasi daging sapi. Jadi, permintaan uang Anda untuk membeli nasi daging sapi semakin naik. Inilah permintaan uang untuk M1. Permintaan uang M2. Jika permintaan uang yang disingkat untuk transaksi dan berjaga-jaga, yaitu M1, ini dipelopori oleh kaum klasik. Tetapi, Keynes mengatakan, permintaan uang bukan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga, tetapi permintaan uang selain untuk M1 ada juga permintaan uang untuk spekulasi. Itu kata Keynes. Jadi permintaan uang untuk spekulasi ini disingkat dengan M2. Pengertian permintaan uang untuk spekulasi seperti ini. Jika Anda punya uang 1 juta dan saat ini tingkat bunga di bank misalkan 1%, jika tiba-tiba besok tingkat bunga di bank naik dari 1% menjadi 50%, uang yang di kantong Anda itu apakah tetap di kantong atau Anda simpan di bank? Pasti Anda simpan di bank, sehingga uang di kantong Anda berkurang. Jika tiba-tiba sorenya itu tingkat bunga turun, secara logika, karena tingkat bunga turun, maka uang Anda akan Anda tarik. Siapa yang tahu tingkat bunga itu naik atau turun? Tidak ada yang tahu yang pasti, itu kekuatan pasar. Maka disebut permintaan uang untuk spekulasi, yang disingkat dengan M2. Jadi menurut Keynes ini, permintaan uang selain M1 juga ada M2. Permintaan uang untuk spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Berbeda dengan M1. M1 itu dipengaruhi oleh pendapatan. Dan sekali lagi saya katakan di sini, biar Anda memahami apa yang dimaksud dengan permintaan uang adalah uang yang ada di dompet Anda. Tadi, uang yang ada di dompet Anda Rp5.000 untuk membeli Indomie. Sementara di tabungan ada uang Anda Rp10.000. Yang Rp10.000 itu bukan permintaan uang karena itu Anda simpan di bank. Jadi uang yang ada di kantong di dompet Anda itulah permintaan uang. Jika tingkat bunga di bank tinggi, apakah Anda menyimpan uang di bank atau di dompet Anda? Jika tingkat bunga di bank tinggi, maka Anda akan menyimpan uang di bank karena Anda mengharapkan tingkat bunga yang tinggi, sehingga uang dompet Anda berkurang. Pada waktu uang dompet Anda berkurang, itu terjadi pada waktu tingkat bunga tinggi, berarti permintaan uang akan rendah karena uang di dompet Anda sudah rendah. Jika tingkat bunga di bank tinggi, maka uang di dompet Anda akan pindahkan ke bank. Maka di dompet Anda akan berkurang uang. Sehingga uang yang dompet Anda berkurang itu menunjukkan permintaan uang Anda. Maka dengan demikian konsekuensi logisnya, pada waktu tingkat bunga tinggi, maka permintaan uang rendah. Uang yang Anda tarik dari bank mengakibatkan uang di dompet Anda semakin banyak. Pada waktu kapan Anda menarik uang dari bank? Pada waktu tingkat bunga yang rendah. Karena uang dompet Anda semakin banyak, hal ini menunjukkan permintaan uang semakin tinggi. Artinya pada waktu tingkat bunga di bank rendah, maka Anda akan menarik uang dari bank, sehingga uang di dompet Anda semakin banyak. Hal ini menunjukkan permintaan uang semakin tinggi pada waktu tingkat bunga di bank rendah. Menurut Keynes, jika tingkat bunga tinggi, maka konsumen akan menyimpan uang di bank, sehingga uang yang dipegang atau uang yang diminta berkurang. Total permintaan uang menurut Keynes adalah penjumlahan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga M1 dengan permintaan uang untuk spekulasi seperti gambar berikut. Di sini tingkat bunga, di sini M2. Pada waktu tingkat bunga sebesar pada titik A ini, M2 permintaan uang untuk spekulasi itu adalah M2A. Tingkat bunga turun. Waktu tingkat bunga turun di bank, Anda akan mengambil uang. Maka uang yang Anda pegang semakin banyak. Maka M2B Anda semakin tinggi. Jika diumumkan ini, inilah permintaan uang untuk M2. Sementara permintaan uang M1 tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, tetapi M1 itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Maka
Inilah permintaan uang untuk M1, dia vertikal jika pada sumbu vertikal ini menunjukkan tingkat bunga. Karena M1 itu dipengaruhi oleh pendapatan. Artinya di sini, pada waktu tingkat bunga tinggi pada posisi A, M1 tetap di sini. Tingkat bunga juga turun, M1 tetap di sini. Jadi saya ulangi, M1 itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Sementara menurut Keynes, permintaan uang itu adalah M1 ditambah M2. Maka dengan demikian, jika kita jumlahkan kurva ini, maka pada sumbu vertikal ini tingkat bunga, pada sumbu horizontal M1 tambah M2 sama dengan permintaan uang. Waktu M2 tadi tingkat bunga RA warna kuning, kita pindahkan ke sini. Waktu M1 tingkat bunga RA warna biru, pindahkan ke sini. Dengan kata lain, penjumlahan M1 dan M2 adalah menjumlahkan nilai-nilai pada sumbu horizontal. Pada waktu tingkat bunga RB, pada waktu M2 warna kuning, pindahkan ke sini. Kemudian ditambah M1 pada waktu tingkat bunga RB adalah garis warna biru, pindahkan ke sini. Kedua titik ini kita hubungkan, inilah yang disebut dengan total permintaan uang. Penawaran uang atau disingkat dengan MS, singkatan daripada money supply. Dalam keseimbangan, penawaran uang money supply sama dengan MD atau money demand, atau ditulis MS sama dengan MD. Misalkan suatu negara memiliki 3 warga, Ana, Ani, Anu. Ana, Ani, Anu masing-masing memproduksi kue. Ani memproduksi 4 mobil, Anu memproduksi 5 bakso. 3 kue yang diproduksi si Ana dijual dengan harga Rp2, mobil yang diproduksi si Ani dijual harga 200, bakso yang dijual si Anu dijual dengan harga Rp5, maka penerimaan si Ana Rp6, penerimaan si Ani 800, penerimaan si Anu Rp25. Jika ditotal semua ini yang disebut dengan GDP. Dari nilai inilah dasar pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, untuk mencetak uang. Maka uang yang dicetak sebesar Rp831. Inilah dasar alasan mengapa pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi agar barang-barang yang ini semakin banyak diproduksi. Jika semakin banyak barang-barang ini diproduksi, maka GDP semakin naik, maka uang yang dicetak juga semakin banyak. Sekarang kita misalkan, kita buat hanya untuk si Ani. Si Ani itu mula-mula memproduksi 4 mobil dengan harga 200. Maka dengan demikian permintaan uang untuk si Ani ini adalah K dikali GDP dikali P. K ini satuan 1 tahun, GDP di sini 4 dikali 200. Maka permintaan uang untuk si Ani adalah 800. Maka uang yang dicetak dalam hal ini sebesar 800. Seandainya si Ani menaikkan jumlah barang yang diproduksi, dan inilah sasaran pembangunan agar produk semakin naik sehingga uang semakin banyak yang dicetak. Jika produksi Ani naik menjadi 8 mobil, otomatis permintaan uang si Ani MD sama dengan K dikali GDP dikali P. K itu satuan, yaitu 1, kemudian GDP 8 dikali 200 sama dengan 1.600. Maka permintaan uang 1.600, dan inilah besarnya uang yang dicetak oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral. Pertanyaan, bagaimana jika pada waktu kenaikan jumlah produksi mobil Ani dari 4 menjadi 8, uang yang dicetak bukan 1.600 tetapi 3.200? Apa yang terjadi dalam perekonomian? Perhatikan, MD sama dengan K dikali GDP dikali P. K itu 1. Tadi permintaan uang itu yang dicetak 3.200. Sementara jumlah mobil yang diproduksi hanya 8. Maka karena K ini 1 dikali 8 dikali berapa ini agar 3.200. Sementara tanda tanya ini adalah harga. Maka P ini harus 400. Nah, perhatikan di sini. Jika ini 400, maka ruas kiri sama ruas kanan sama. Artinya di sini tadi mobil itu mula-mula harga 200. Kemudian produksi mobil naik menjadi 8. Maka uang yang dicetak 1.600. Bagaimana jika yang dicetak bukan 1.600 tapi 3.200, 2 kali lipat?
Akibatnya apa? Harga naik 2 kali lipat, dari 200 menjadi 400. Tolong Anda bayangkan ini. Maka dengan demikian, pertanyaan, mengapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak mungkin sehingga rumah kita penuh dengan uang? Jika jumlah mobil yang diproduksi bertambah menjadi 8 mobil, maka GDP bertambah menjadi 800. MD itu sama dengan K dikali GDP dikali P. MD 800, kemudian K itu 1, GDP 4 dikali 200. Permintaan uang 800, inilah uang yang dicetak. Bagaimana jika uang yang dicetak 3.200? Sama seperti yang tadi, MD sama dengan K dikali GDP dikali P. 1.600, 1 dikali GDP, 8 dikali 200. Nah, inilah dalam keadaan normal. Inilah uang yang seharusnya dicetak 1.600. Tetapi bagaimana jika yang dicetak itu 3.200? Maka MD di sini menjadi 3.200, K tetap 1, jumlah mobil tetap 8. Beda jika jumlah mobil naik. Di sini jumlah mobil tetap 8. Maka harga ini mau tidak mau itu harus sama dengan sebesar 400. Maka harga menjadi Rp400 agar hasil 3.200. Jadi jika uang dicetak 2 kali lipat, dari 1.600 menjadi 3.200, maka harga naik 2 kali lipat, dari 200 menjadi 400. Konsekuensinya, jika uang dicetak 10 kali lipat, maka harga naik 10 kali lipat. Atau lebih tajam lagi, jika uang dicetak sebanyak mungkin, maka harga naik sebanyak mungkin. Jika penawaran uang naik sebagai akibat pembangunan dan permintaan uang tetap, maka tingkat bunga akan turun seperti gambar berikut. Pada sumbu vertikal tingkat bunga, pada sumbu horizontal permintaan, ini permintaan uang. Kemudian ini penawaran uang. Pada waktu tingkat bunga R1, jumlah uang yang ditawarkan pada titik di sini. Kemudian akibat penawaran uang yang naik, bergeser, maka dari MS1 ke MS2, maka tingkat bunga akan turun berada pada R2. Inilah konsekuensi jika penawaran uang naik akibat pembangunan dan permintaan uang ini MD tetap, maka tingkat bunga akan turun. Berbeda dengan jika permintaan uang naik sebagai akibat kenaikan pendapatan dan penawaran uang tetap, maka tingkat bunga akan naik seperti gambar berikut. Kebalikan dari sini. Di sini pada sumbu vertikal tingkat bunga, di sini permintaan uang, kemudian ini permintaan uang. Ini penawaran uang pada tingkat bunga R1. Jika permintaan uang naik dari MD menjadi MD2, penawaran tetap, maka tingkat bunga ini akan naik dari R1 ke R2. Teori kuantitas mengatakan bahwa harga pasar dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang, atau MS dan MD. Tetapi menurut Keynes, dia mengatakan keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang yang mempengaruhi tingkat bunga. Jadi berbeda dengan teori kuantitas. Pada sumbu vertikal tingkat bunga, pada sumbu horizontal permintaan uang, ini permintaan uang, ini penawaran uang. Pada tingkat bunga R1, MS sama dengan MD. Inilah keseimbangan pada tingkat bunga R1. Jika tingkat bunga ini kita tarik ke gambar berikut, tetapi pada sumbu horizontal ini bukan permintaan uang, tapi pendapatan. Tetapi sumbu vertikal memiliki nilai yang sama, maka R1 ini kita tarik ke sini. Ini terjadi pada waktu tingkat pendapatan sebesar I1. Nah, inilah yang disebut dengan kurva LM. Dari gambar ini, titik MD dan MS. MD dan MS merupakan keseimbangan di pasar uang akibat berbagai tingkat pendapatan. Keseimbangan ini dapat dibuat dalam kurva LM ini. Jika tingkat bunga naik dari R1 ke R2, pada waktu tingkat bunga R1, keseimbangan itu terjadi pada titik di sini, yaitu permintaan uang sama dengan penawaran uang. Untuk mengetahui pada pendapatan berapa ini
tarik garis ke sebelah kanan pada kurva ini. Cuma kurva ini pada sumbu horizontal di sini bukan MD, tetapi pendapatan. Kemudian tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Penawaran tetap di sini, maka permintaan uang ini akan bergeser ke warna merah. Nah, perpotongan warna merah ini dan penawaran uang inilah keseimbangan, yaitu MS sama dengan MD2. Artinya ini terjadi pada waktu tingkat bunga R2, tingkat bunga tinggi. Tingkat bunga yang tinggi ini terjadi pada pendapatan yang tinggi. Nah, maka dengan demikian, karena pada titik ini tadi adalah keseimbangan, maka konsekuensi logisnya pada titik ini juga adalah keseimbangan, sehingga sepanjang kurva LM adalah keseimbangan di pasar uang. Penurunan kurva LM pada sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga, pada sumbu horizontal yaitu M2, waktu tingkat bunga tinggi, permintaan uang Anda M2 rendah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tingkat bunga turun, maka Anda akan menarik uang dari bank, sehingga uang di dompet Anda banyak. Dengan kata lain, artinya M2 Anda tinggi. Pada sumbu vertikal ini menunjukkan M1, di mana M1 ditambah M2 adalah MS. Jika M1 rendah, maka M2 tinggi. M1 ditambah M2 sama dengan MS. Jika dimisalkan MS ini 75, jika M2 tinggi misalkan 50, maka M1 itu 25. Jika M2 70, maka M1 itu menjadi 5. Jika M2 74, maka M1 itu 1. Karena ini semua sama dengan 75. Sebaliknya, jika M1 ini rendah, maka M2 tinggi. Jika M2 rendah, misalkan 2, maka M1 73. Jika M2 5, maka M1 70. Artinya di sini M1 ditambah M2 itu sama dengan permintaan uang, sama dengan penawaran uang. Jika M1 rendah, maka M2 akan tinggi, atau sebaliknya. Dari ilustrasi ini, M2 di sini rendah. M2 yang rendah ini, maka M1 akan tinggi. M2 di sini tinggi karena di sini 0. M2 di sini tinggi, maka M1 akan tinggi. M1 yang rendah ini terjadi pada waktu pendapatan rendah atau tinggi. M1 itu adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. M1 yang rendah itu terjadi pada pendapatan yang rendah, maka ditulis di sini Y1B. Sementara tadi ini bersumber dari tingkat bunga yang rendah RP. M1 yang tinggi itu terjadi pada pendapatan yang tinggi. Tadi ini bersumber dari tingkat bunga yang tinggi. Maka jika diumumkan ini, inilah yang disebut dengan kurva LM. Kemudian ini adalah kurva M1 fungsi dari pendapatan. Inilah penurunan kurva LM. LM ini singkatan daripada likuiditas money. Contoh, M2 sama dengan 75 dikurang 25R. Penawaran uang 75, M1 sama dengan 50 tambah 0,5 Y. Turunkan dari data di atas untuk membentuk fungsi LM pada tingkat bunga 1% dan 2%. Waktu tingkat bunga 1%, M2 itu sama dengan 75 dikurang 25R. Kita ganti R ini 1%, sehingga M2 itu sama dengan 50. Jika tingkat bunga 2%, maka M2 sama dengan 75 dikurang 25R, diganti 2 ini, sehingga M2 itu sama dengan 25. Karena penawaran uang sama dengan 75, sementara M1 ditambah M2 sama dengan MD sama dengan MS. Inilah keseimbangan. Jika tingkat bunga 1%, M1 ditambah M2 sama dengan 75. Yang ini. Sementara pada waktu tingkat bunga 1% ini tadi, dari sini M2 itu sama dengan 50. Ini 50, sehingga
M1 ditambah 50 sama dengan 75, maka M1 sama dengan 25. Pada waktu tingkat bunga 2%, M1 ditambah M2 sama dengan 75. Sama seperti yang di sini. Waktu tingkat bunga 2%, M2 itu 25, masukkan ke sini, maka M1 tambah 25 sama dengan 75, sehingga M1 sama dengan 50. 25 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif, 75 dikurang 25. Karena M1 sama dengan min 50 tambah 0,5 Y, dari mana ini? Dari soal yang ini. Sementara pada saat tingkat bunga 2%, tadi M1 itu sama dengan 50, maka M1 ini diganti 50, min 50 di sebelah kanan ini pindah ke sebelah kiri menjadi positif, 50 tambah 50 sama dengan 100, sama dengan 0,5 Y, sehingga pada tingkat bunga 2% pendapatan itu sebesar 200. Fungsi LM Y sama dengan fungsi daripada tingkat bunga. M1 sama dengan min 50 tambah 0,5 Y, M2 sama dengan 75 dikurang 25R. Keseimbangan terjadi pada waktu MD sama dengan MS. Sementara penawaran uang itu 75 yang ini. MD itu adalah M1 ini, M2 ini. Ini M1, kemudian ini M2. Jika disederhanakan, 50 tambah 25R sama dengan 0,5 Y, sehingga Y sama dengan 100 ditambah 50R. Inilah yang disebut dengan fungsi LM. Penurunan kurva LM. Pada sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga, pada sumbu horizontal menunjukkan permintaan uang untuk M2, yaitu untuk spekulasi. Waktu tingkat bunga 2%, M2 itu 25. Waktu tingkat bunga 1%, M2 50. M2 ditambah M1 itulah permintaan uang dalam keseimbangan MS sama dengan MD. Jadi pada waktu M2 sama dengan 25, maka M1 sama dengan 50. Waktu M2 tinggi, maka M1 rendah, yaitu sebesar 25. Jadi di sini M1 ditambah M2 sama dengan penawaran uang. Waktu M2 50, M1 25. Waktu M2 25, M1 50. Penawaran uang tadi sama dengan 75. M1 yang 25 ini terjadi pada pendapatan 150. Tadi ini bersumber dari tingkat bunga sebesar 1%. M1 50 terjadi pada pendapatan sebesar 200. Tadi ini bersumber dari tingkat bunga sebesar 2%. Jika dihubungkan ini, inilah fungsi LM, Y sama dengan 100 ditambah 50R. Dan ini M1 ini fungsi daripada pendapatan. Kurva IS-LM itu merupakan titik pertemuan antara kurva IS dan LM yang menggambarkan keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang secara bersama-sama atau simultan. Sebelum kita mulai, kita mereview kurva LM pada tutorial sebelumnya. Sepanjang kurva LM ini merupakan keseimbangan di pasar uang. Jika pada tingkat bunga R2 nilai pendapatan sebesar
Y1. Artinya pada titik A ini. Padahal biar seimbang, jika tingkat bunga R2, maka Y harus sebesar Y2. Kondisi Y1 terjadi pada saat MD1 sama dengan MS, yaitu pada titik B. Sementara pada tingkat bunga R2, nilai MD sudah MD2. Artinya MD2 lebih besar dari MD1. Di mana MD2 sama dengan MS, yaitu pada titik C, sehingga logika matematikanya MD2 sama dengan MS, lebih besar dari MD1. Maka titik A ini, daerah MS lebih besar dari MD. Titik A di atas kurva LM adalah daerah MS lebih besar dari MD. Dengan cara yang sama pada titik F, yaitu di bawah kurva LM, maka daerah di bawah kurva LM adalah daerah MS lebih kecil dari MD. Ini kurva IS, ini kurva LM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM, itulah keseimbangan di pasar barang dan pasar uang, terjadi pada pendapatan sebesar Y1 dengan tingkat bunga R1. Barang di atas kurva IS, AE lebih kecil dari Y. Di bawah kurva IS, AE lebih besar dari Y. Demikian juga kurva LM. Di atas kurva LM, MD lebih kecil dari MS. Dan di bawah kurva LM, MD lebih besar dari MS. Dari kedua ini kita pindahkan ke daerah di sini. Daerah di sini adalah di bawah kurva IS, juga di bawah kurva LM. Jika di bawah kurva IS, AE lebih besar dari Y ini. Jika di bawah kurva LM, MD lebih besar dari MS ini. Daerah ini di bawah kurva LM, MD lebih besar dari MS, tetapi dia di atas kurva IS yang ini. AE lebih kecil dari Y. Daerah di sini, dia di atas kurva LM, berarti MD lebih kecil dari MS. Tetapi dia di atas kurva dari IS, berarti AE lebih kecil dari Y. Daerah di sini, di sebelah kiri kurva IS, berarti AE lebih besar dari Y, dan di sebelah kiri LM. Di sebelah kiri LM itu MD lebih kecil dari MS yang ini. Ini tadi. Nah, daerah ini, daerah E, daerah ini daerah F, daerah ini daerah G, ini daerah H. Pada gambar pertama ini, kurva LM bergerak ke kiri, kemudian kurva IS bergerak ke kiri. Pada kurva ini, kurva IS bergerak ke kiri, tetapi kurva LM bergerak ke kanan. Kurva ini, LM bergerak ke kiri, kurva IS bergerak ke kanan. Pada kurva ini, kurva IS bergerak ke kanan, kurva LM bergerak ke kanan. Kondisi ini, inilah kondisi titik E yang ini. Kondisi F ini yang di sini, kemudian kurva ini menunjukkan kondisi titik G di sini. Kondisi H ini adalah kondisi pada titik H di sini. Penyebab pergeseran kurva IS-LM adalah kurva LM ini kurva IS. Kurva IS ini bergeser ke kiri karena penurunan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak. Kurva IS ke kanan itu karena kenaikan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak. Kurva LM bergeser ke kanan, artinya kurva LM itu menjadi seperti ini karena turunnya suku bunga dan naiknya penawaran uang. Tetapi jika kurva LM ini bergeser ke kiri seperti ini, itu menunjukkan karena adanya tingkat suku bunga yang naik dan turunnya penawaran uang. Ini pergeseran kurva IS secara umum disebabkan tindakan kebijakan fiskal dengan instrumen pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Dan pergeseran kurva LM sebagai tindakan daripada kebijakan moneter. Artinya,
Pergeseran kurva IS ini bagian daripada tindakan kebijakan fiskal dalam makroekonomi. Pergeseran kurva LM bagian daripada kebijakan moneter. Bagaimana menurunkan kurva IS dan LM dengan 7 kuadran? Pada sumbu vertikal di sini tabungan, di sini pendapatan. Tabungan yang rendah terjadi pada pendapatan yang rendah. Inol. Jika pendapatan Anda naik, maka tabungan Anda akan naik. Kedua titik ini dihubungkan, inilah kurva tabungan tergantung daripada pendapatan. Tabungan fungsi dari pendapatan. Dalam keseimbangan, saving sama dengan investasi. Artinya di sini, pada waktu saving Anda sebesar 1, maka investasi I1. Tabungan Anda sebesar pada titik S0, maka investasi pada titik 0. Karena saving sama dengan investasi. Nah, untuk memindahkan nilai pada sumbu vertikal ke sumbu horizontal, di sini ada garis 45 derajat. Artinya nilai pada sumbu vertikal ini sama dengan nilai pada sumbu horizontal. Maka nilai I1 di sini dipindahkan ke sumbu horizontal menjadi di sini dan I0 di sini. Kemudian ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga. Kurva investasi ini pindahkan ke bawah sumbu horizontal sebagai investasi pertama, kemudian ini sebagai investasi 0. Pada sumbu vertikal di sini tingkat bunga. Investasi 0 ini tadi terjadi pada tingkat bunga yang tinggi. Kemudian investasi yang rendah ini terjadi pada tingkat bunga tinggi. Artinya, jika tingkat bunga di bank tinggi, permintaan untuk investasi akan rendah. Maka di sini tingkat bunga tinggi. Jika tingkat bunga turun, maka permintaan untuk investasi tinggi. Maka inilah yang disebut dengan kurva permintaan investasi. Sumbu horizontal ini dipindahkan ke bawah. Kemudian sumbu vertikal ini pindahkan ke sini. Pendapatan I1 ini tadi terjadi pada tingkat bunga yang rendah. Pendapatan I0 ini terjadi pada tingkat bunga yang tinggi. Pendapatan yang rendah menunjukkan tabungan yang rendah. Dalam keseimbangan, tabungan sama dengan saving. Maka tabungan yang rendah ini itu menunjukkan investasi yang rendah. Nilai investasi ini pindah ke bawah. Investasi yang rendah itu hanya terjadi pada tingkat bunga yang tinggi. Dengan kata lain, jika tingkat bunga di bank tinggi, permintaan untuk investasi kecil. Selanjutnya, jika tingkat bunga di bank turun, maka permintaan untuk investasi naik. Titik S1 ini adalah tabungan. Tabungan yang tinggi terjadi pada pendapatan yang tinggi. Tabungan Anda tinggi, berarti pendapatan Anda tinggi. Dalam keseimbangan saving sama dengan investasi, maka nilai S1 ini sama dengan investasi 1 di sini, yaitu pada titik di sini. Tarik garis ke bawah, inilah investasi. Investasi yang tinggi tadi saya katakan terjadi pada tingkat bunga yang rendah. Tarik garis ke sini. Maka ini pada tingkat bunga tinggi, ini pada tingkat bunga rendah. Kedua titik ini, inilah yang disebut dengan kurva IS. Kurva IS ini pada kondisi pasar barang. Nah, sekarang kita ke pasar uang. Pada sumbu vertikal semua ini adalah tingkat bunga. Yang membedakan di sini pada sumbu horizontal permintaan uang untuk M2. Pada waktu tingkat bunga tinggi di bank, maka uang Anda simpan di bank atau Anda simpan di kantong. Anda simpan di bank, sehingga permintaan uang Anda kecil. Mengapa kecil? Karena uang di kantong Anda semakin sedikit, maka M2 Anda rendah. Di sini M2 sumbu horizontal, di sini juga M2 pindahkan. M2 yang rendah ini akan mengakibatkan M1 yang tinggi, karena M1 ditambah M2 permintaan uang. Jika tingkat bunga turun rendah,
di bank mengakibatkan uang Anda tarik sehingga permintaan uang Anda naik, maka M2 Anda tinggi. Itu di sini. M2 yang tinggi akan mengakibatkan M1 yang rendah. Sumbu horizontal Y di sini pindah ke bawah. Kurva ini adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi. Kurva ini adalah M1 ditambah M2 sama dengan MD sama dengan MS. Inilah keseimbangan. Pada sumbu vertikal ini tingkat bunga. Pada waktu M1 rendah, yaitu MR di sini, itu pada tingkat bunga yang rendah, pada pendapatan di sini. Kemudian M1 tinggi, itu terjadi tadi pada tingkat bunga yang tinggi di sini, dan pendapatan sebesar Y di sini. Kedua titik ini dipindahkan ke atas, maka jika dihubungkan, ini yang disebut dengan kurva LM, ini kurva LM, dan perpotongan kurva LM dan IS tingkat bunga dalam keseimbangan pasar barang ataupun pasar uang. Untuk lebih jelasnya gambar ini bisa kita lihat contoh. Shaping sama dengan 50 tambah 0,25 Y, investasi 50 dikurang 12,5 R. Permintaan uang M1 1050 tambah 0,5 Y, permintaan uang M2 75 dikurang 25 R. Penawaran uang 80. Pada tingkat bunga 1% dan 2%, carilah keseimbangan pasar barang dan pasar uang, serta turunkan kurva ISLM dengan 7 kuadran. Dalam pasar barang, shaping sama dengan investasi. 1050 tambah 0,25 Y ini adalah shaping, dan ini investasi. Maka, jika disederhanakan, 0,25 Y sama dengan 100 dikurang 12,5 R, Y sama dengan 400 dikurang 50 R. Inilah sebagai fungsi IS dalam pasar barang. Jika tingkat bunga 1%, yang ini dikali 1, maka pendapatan 350. Jika tingkat bunga 1%, shaping tadi sama dengan 1050 tambah 0,25 Y. Shaping sama dengan 1050 ditambah 0,25 dikali Y di sini 350 ganti ke sini, maka shaping sama dengan 37,5. Jika tingkat bunga 1%, pendapatan 400 dikurang 50 dikali 2 sama dengan 300, yaitu ini dari fungsi ini. Maka shaping sama dengan 1050 ditambah 0,25 Y, sehingga shaping sama dengan 25. Di pasar uang, M1 ditambah M2 sama dengan MS, itu sama dengan MD. 1050 tambah 0,5 Y, ini adalah M1. 75 dikurang 25 R adalah M2. MD ini dan MS sama dengan 80. Maka 0,5 Y sama dengan 80 tambah 50 dikurang 75 ditambah 25 R. 0,5 Y sama dengan 80 tambah 50 dikurang 75 ditambah 25 R, sehingga 0,5 Y sama dengan 55 ditambah 25 R, maka Y sama dengan 110 ditambah 50 R. Inilah sebagai fungsi LM. Pada waktu tingkat bunga 1%, fungsi LM Y sama dengan 110 tambah 50 R diganti 1 di sini, maka dapat Y sebesar 160. M1 sama dengan 1050 ditambah 0,5 Y, maka pendapatan 160 ini pindahkan ke sini, sehingga M1 sama dengan 30. Artinya pada saat M1 sama dengan 30, maka pendapatan 160. M2 sama dengan 75 dikurang 25 R. M2 sama dengan 75 dikurang 25 dikali 1. Itu pada tingkat bunga 1%, sehingga M2 sama dengan 50. Pada waktu tingkat bunga 2%, Y sama dengan 110 ditambah 50 R. Ini fungsi LM dari sini. Maka R ini diganti 2, maka pendapatan sebesar 210. Sementara M1 sama dengan 1050 tambah 0,5 Y.
Y ini diganti 210, maka M1 dapat 55, artinya pada saat M1 55, maka pendapatan 210. M2 pada tingkat bunga 2%, 75 dikurang 25R, R ini diganti 2, maka M2 sama dengan 25. Keseimbangan dalam pasar barang pasar uang, IS sama dengan LM. Ini fungsi IS, ini fungsi LM, sehingga didapat tingkat bunga sebesar 2,9%. Jika tingkat bunga 2,9%, maka fungsi IS ini Anda ganti R ini 2,9, dapat pendapatan sebesar 255. Atau jika 2,9 ini dimasukkan ke fungsi LM, pendapatan 255, ternyata sama. Penurunan kurva IS dan LM dengan 7 kuadran. Di sini investasi, di sini saving. Pada pasar barang, saving sama dengan investasi, maka ini 45 derajat. Pada waktu tingkat bunga 1%, investasi 37,5 ini, maka nilai saving sama dengan investasi, berarti saving sama dengan 37,5 dipindahkan ke sumbu horizontal ini, karena ini 45 derajat, maka investasi di sini 37,5. Investasi yang 37,5 ini terjadi pada tingkat bunga sebesar 1%. Pada waktu tingkat bunga 2%, investasi 25. Investasi yang 25 ini terjadi pada tingkat bunga 2%. Ini kurva permintaan untuk investasi. Di sini pendapatan, di sini tingkat bunga. Pada waktu tingkat bunga 1%, pasar barang memiliki nilai pendapatan sebesar 350. Pendapatan yang 350 ini akan mengakibatkan saving itu sebesar 37,5. Waktu tingkat bunga 2%, pada pasar barang pendapatan itu sebesar 300. Pendapatan yang 300 akan mengakibatkan tabungan sebesar 25. Ini adalah kurva IS. Ini kurva tabungan fungsi daripada pendapatan. Waktu tingkat bunga 1%, M2 50. Pada waktu M2 50, M1 30. Karena M1 ditambah M2 sama dengan 80. M1 30 ini terjadi pada tingkat bunga 1%, yaitu sebesar pendapatan 160. Tarik garis ke atas di sini, karena ini pendapatan, ini pendapatan. Waktu tingkat bunga 2%, M2 itu 25. M2 25 mengakibatkan M1 itu sebesar 55. Karena 55 tambah 25 sama dengan 80. Inilah kurva permintaan uang untuk spekulasi. Ini M1 ditambah M2. M1 55 terjadi pada tingkat bunga 2% dengan pendapatan sebesar 210. Ini tadi kurva M1 tambah M2 sama dengan penawaran uang sama dengan MD. Pendapatan 160 dan 210 ini dipindahkan ke atas di sini, tarik garis. Inilah kurva LM. Perpotongan kurva IS dan LM terjadi pada tingkat bunga 2,9 dan pendapatan 255. Contoh kedua, saving sama dengan min 25 tambah 0,25 Y, M1 sama dengan min 50 tambah 0,5 Y, M2 sama dengan 75 dikurang 25R, investasi sama dengan 50 dikurang 12,5 R, penawaran uang 75. Pada tingkat bunga 1% dan 2%, carilah keseimbangan pasar barang dan pasar uang, serta turunkan kurva ISLM dengan 7 kuadran. Pada pasar barang, saving sama dengan investasi. Ini saving, ini investasi. Saving min 25 tambah 0,25 Y, investasi 50 dikurang 12,5 R, maka ini saving, ini investasi, sehingga 0,25 Y sama dengan 50 dikurang 12,5 R ditambah 25. Maka 0,25 Y sama dengan 75 dikurang 12,5 R, sehingga Y sama dengan 300 dikurang 50 R. Inilah sebagai fungsi IS. Pada tingkat bunga 1%,
fungsi IS, Y sama dengan 300 dikurang 50R, diganti R ini 1, maka pendapatan 250. Sehingga shaping sama dengan min 25 tambah 0,25 Y, pendapatan ini diganti 250, dapat shaping 37,5. Pada tingkat bunga 2%, Y sama dengan 300 dikurang 50R, Y sama dengan 350 dikali 2 sama dengan 200. Tabungan sama dengan min 25 tambah 0,25 Y, Y ini diganti 200, dapat 25. Di pasar uang, M1 tambah M2 sama dengan MS sama dengan MD. M1 itu min 50 tambah 0,5 Y, kemudian M2 75 dikurang 25R, dan MS itu sama dengan 75. Sehingga 0,5 Y sama dengan 50 tambah 25R, maka Y sama dengan 100 tambah 50R. Inilah fungsi LM pasar uang. Pada waktu tingkat bunga 1%, Y sama dengan 100 tambah 50R diganti 1, maka ini dapat 150. M2 sama dengan 75 dikurang 25R diganti 1R ini, maka M2 didapat sebesar 50. M1 tambah M2 sama dengan MD sama dengan MS. M1 tambah M2 di sini 50 pada tingkat bunga 1% sama dengan 75, sehingga M1 sama dengan 25 pada tingkat bunga 1%. Pada waktu tingkat bunga 2%, Y sama dengan 100 tambah 50R. R ini diganti 2, 50 dikali 2 100, tambah 100 sama dengan 200. Dan M2 sama dengan 75 dikurang 25R, sehingga M2 sama dengan 75 dikurang R ini diganti 2, maka M2 dapat 25. M1 tambah M2 sama dengan MD sama dengan MS. M1 tambah M2 sudah dapat 25 sama dengan 75, maka M1 sama dengan 30. Waktu tingkat bunga 1%, M1 itu permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga min 50 tambah 0,5 Y. M1 dapat 25 tadi yang di sini. 25 sama dengan min 50 tambah 0,5 Y, sehingga 75 sama dengan 0,5 Y, maka pendapatan pada waktu tingkat bunga 1% adalah 150. Artinya pada saat M1 25, maka pendapatan 150. Pada waktu tingkat bunga 2%, M1 sama dengan min 50 tambah 0,5 Y, M1 sudah dapat 50, min 50 tambah 0,5 Y, maka 100 sama dengan 0,5 Y, Y sama dengan 200. Artinya pada saat M1 50, maka pendapatan sebesar 200. Keseimbangan terjadi pada saat tingkat bunga 2%, yaitu pendapatan 200. Fungsi IS tadi Y sama dengan 300 dikurang 50R. Fungsi LM tadi Y sama dengan 100 tambah 50R. Keseimbangan ISLM terjadi pada waktu 300 dikurang 50R sama dengan 100 tambah 50R, sehingga 200 sama dengan 100R, R sama dengan 2%. Jika tingkat bunga 2%, maka pendapatan 200 jika digambar sebagai berikut. Penurunan kurva IS dan LM dengan 7 kuadran. Di sini shaping, di sini pendapatan. Tabungan yang 25 terjadi pada pendapatan sebesar 200. Pendapatan 200 naik menjadi 250, mengakibatkan tabungan naik dari 25 menjadi 37,5. Inilah shaping fungsi dari pendapatan. Dalam keseimbangan, shaping sama dengan investasi. 37,5 ini pada sumbu vertikal di sini, shaping sama dengan investasi, yang 25 di sini. Maka untuk memindahkan nilai pada sumbu vertikal ini ke sumbu horizontal, agar di sumbu horizontal itu investasi, maka di sini ada garis 45, maka nilai 25 pada sumbu vertikal sama dengan 25 pada sumbu horizontal, yaitu investasi 0. 37,5 pada sumbu vertikal menjadi investasi yang pertama pada sumbu investasi ini. 37,5 tadi, dan di sini sebesar 25. Investasi yang 25 ini terjadi pada tingkat bunga 2%. Investasi 37,5 terjadi pada tingkat bunga 1%. Tingkat bunga di sini. Pendapatan yang 250 ini tadi terjadi pada tingkat bunga 1%, dan pendapatan yang 200 ini tadi terjadi pada
tingkat bunga 1%. Jika dihubungkan ini, inilah yang disebut dengan kurva IS. Di sini tingkat bunga, di sini M2. Waktu tingkat bunga 2%, M2 itu sebesar 25. M2 25 mengakibatkan M1 itu menjadi tinggi sebesar 50, karena M1 plus M2 sama dengan 75. Tingkat bunga 1%, M2 itu sebesar 50. M2 50, maka M1 menjadi 25. 2 yang 50 mengakibatkan M1 25. M1 25 ini terjadi pada tingkat bunga 1%. Inilah kurva permintaan untuk M2. Ini M1 plus M2 sama dengan MD. M1 25 terjadi pada tingkat bunga 1% dengan pendapatan sebesar 150. M1 50 terjadi pada tingkat bunga 2% dengan pendapatan sebesar 200. Dan kebetulan keseimbangan harga pada tingkat bunga 2% dan pendapatan 200. Untuk lebih jelasnya, di sini pendapatan, di sini tingkat bunga. Tingkat bunga 1% pendapatan 250, tingkat bunga 2% pendapatan 200. Ini kurva IS. Pada waktu tingkat bunga 1%, M2 itu sebesar 50, M2 sebesar 50 mengakibatkan M1 25. M1 25 jadi pada pendapatan 150, tingkat bunga 1%, tingkat bunga 2%, M2 sebesar 25. M2 25 mengakibatkan M1 50. M1 50 itu terjadi pada pendapatan 200. Ini M1 plus M2 sama dengan MS, kurva LM. Ini kurva LM. Keseimbangan terjadi pada waktu harga 2% dan pendapatan. Keseimbangan terjadi pada waktu tingkat bunga 2% dan pendapatan sebesar 200. Shaping tentukan sendiri, M1 tentukan sendiri, investasi tentukan sendiri, M2 tentukan sendiri, MS tentukan sendiri. Pada tingkat bunga 2% dan 4%, carilah keseimbangan pasar barang dan pasar uang serta turunkan kurva ISLM dengan 7.